Shalom Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam sapaan Gembala GKI pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bukti kasih Allah. Mari sebelum kita merenungkannya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih kalau kami boleh mengenalmu dan mengalamimu di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, tolonglah kami untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu dan mendapatkan tuntunan di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab saya ambil dari dua bagian. Yang pertama dari Roma 5 ayat 8 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bacaan kedua saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sampai di sana pembacaan Alkitab, firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu yang kehilangan dompet berisi uang dan kartu-kartu penting miliknya di pasar. Karena ia seorang Kristen, maka ia berdoa. Ia memohon kepada Tuhan agar ada orang yang menemukannya dan bersedia mengembalikan dompet miliknya itu. Dan benar, tidak lama setelah itu ada seorang pemuda yang datang ke rumahnya dan menyerahkan dompet yang ia temukan di pasar. Semuanya utuh, tidak ada yang berkurang. Ia sangat berterima kasih kepada pemuda itu dan juga bersyukur kepada Tuhan. Pada persekutuan tengah minggu di gerejanya, ia bersaksi atas pengalamannya dan menegaskan bahwa Allah begitu baik kepada dirinya. Allah begitu mengasihi melalui pengalaman itu. Nah, seminggu berikutnya, ada seorang ibu yang lain yang juga kehilangan dompet dan semua isinya. Ia tidak kehilangan di pasar, tetapi di gereja. Ia sadar telah kehilangan dompet itu tatkala ia hendak memberi persembahan. Dia tidak menemukan dompet itu di tasnya. Lalu dibantu oleh teman-temannya mencari dompet itu dan tidak juga menemukannya. Lalu ia ingat ada seorang ibu yang pernah bersaksi di gereja itu, yang kehilangan dompet dan kemudian mendapatkannya kembali. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong supaya dompet itu bisa kembali lagi pada tangannya. Tetapi sesudah seminggu, dompet itu tidak pernah kembali. Bapak Ibu Saudara, manakah di antara dua ibu tadi yang mengalami kasih Tuhan? Umumnya dan mudah bagi kita untuk mengatakan yang pertama, yang kehilangan dompet dan mendapatkannya kembali. Bapak Ibu Saudara, kita cenderung untuk mengaitkan kasih Tuhan dengan hal-hal baik yang kita alami. Namun begitu sulit untuk mengatakan bahwa Allah tetap baik dan mengasihi kita tatkala kita ada di dalam situasi yang tidak baik. Dan saya kira ini wajar dan manusiawi sekali. Namun sesuatu yang wajar dan manusiawi ini tidak berarti benar dalam pandangan Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kasih Allah itu dinyatakan hanya melalui hal-hal baik. Kasih Allah juga dapat dinyatakan melalui hal-hal yang buruk sekalipun. Alkitab mengajarkan bahwa kasih Allah itu lebih-lebih ditunjukkan dan dibuktikan kepada kita
melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kasih Allah itu dikaitkan dengan Kristus yang mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keadaan yang tidak layak dan tidak pernah layak menerimanya, tetapi Allah tetap mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan dan hidup kekal kita. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita tatkala kita sembuh dari sakit kita. Tatkala kita mengalami musibah, lalu kita diloloskan dan kita bisa hidup, tetap hidup sampai sekarang. Atau misalnya kita kena COVID-19 dan sembuh kembali. Alkitab mengatakan dan menandaskan bahwa Allah mengasihi kita tatkala Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. 1 Yohanes 4 tadi juga mengatakan kasih Allah itu adalah di mana Dia menyerahkan nyawanya melalui Yesus Kristus untuk pendamaian dosa-dosa kita. Kasih Allah purna dan sempurna di dalam Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih Allah tidak pernah bertambah karena pengalaman-pengalaman baik yang kita alami, juga tidak pernah berkurang sedikit pun karena pengalaman buruk. Kasih Allah itu tetap. Itu tatkala Ia mati. Dan dibuktikan lewat kematiannya di kayu salib itu. Untuk keselamatan kita. Nah, kiranya dalam segala keadaan kita tidak pernah ragu akan kasih Allah ini. Satu kali Bapak Ibu Saudara, seorang Kristen dan seorang penulis tafsiran Alkitab, Matthew Henry, mengalami kehilangan dompet karena dicopet. Atas pengalaman buruk itu ia bersaksi begini, saya bersyukur karena satu, saya tidak pernah kecopetan sebelumnya. Kedua, meskipun mereka mengambil dompet saya, mereka tidak mengambil nyawa saya. Ketiga, meskipun mereka mengambil semua uang di dompet saya, jumlahnya tidak banyak. Dan yang keempat, saya orang yang kecopetan, bukan saya yang mencopet. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar bersyukur di tengah segala hal yang kita alami. Selalu belajar melihat pengalaman buruk dari sudut pandang Tuhan. Dan tidak pernah menjadi ragu bahwa Allah tetap mengasihi kita. Sebab Ia sudah membuktikan kasih-Nya itu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan terus menolong kita untuk tidak pernah ragu. Dan kita terus boleh belajar hidup bersyukur karena Allah di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau nyatakan dan buktikan di kayu salib, supaya kami yang berdosa yang tidak pernah layak menerima kebaikan dan kasih Tuhan ini, kami boleh mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ajar kami untuk tidak pernah ragu tatkala kami ada di dalam situasi yang berat. Tolonglah kami untuk terus boleh mengarahkan kepada Kristus, sehingga kami mendapatkan satu kekuatan untuk terus belajar bersyukur di dalam kehidupan ini, di tengah segala sesuatu peristiwa yang kami alami. Berkati anggota jemaat dan simpatisan GKI dimanapun berada. Sepanjang hari ini kiranya mengalami Tuhan, kasih Tuhan yang dihayati di dalam pengorbanan Kristus untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.